pada tanggal 7 bulan 9 Luas 19, Dai Nippon Teikoku mengumumkan bahwa akan memperkenankan kemerdekaan di kelak kemudian hari. Pada hari itu, Paduka Tuan Yamamoto Somubucho mengumumkan kepada para wartawan kenyataan kemerdekaan yang mengandung arti besar dalam sejarah Indonesia. 小磯内閣総理大臣は、党員度は将来、独立責任的旨を宣明されます。取ってまいったのでありますが、 Kenyataan tersebut kemudian disampaikan dengan resmi kepada Paduka Tuan Insinyur Soekarno. 現地住民は、よく帝国の真意を書い、終始一貫、大東亜戦争の監視のために多大な努力を続けてまいったのであります。現地議員 Pada keesokan harinya, tanggal 8, para wakil penduduk di Jawa menghadap Saiko Sekikang di istana. Paduka Tuan Insinyur Soekarno sebagai wakil seluruh penduduk di Jawa menyatakan terima kasih dan keteguhan hati segenap bangsa Indonesia yang menggelora. Paduka yang mulia, kosong dengan hati yang terharu kami menerima pengumuman bahwa kerajaan dari Nippon memperkenankan kemerdekaan segenap bangsa Indonesia di kemudian hari. Hati dan jiwa kami meluapkan dengan rasa terima kasih yang sehikmat-hikmatnya kepada yang mulia Tenor yang bermurah hati memperkenankan perihal terkabulnya cita-cita kami yang telah terpuluh kami. Dengan hormat atas nama segenap rakyat Indonesia, meminta kepada Paduka Tuan supaya Paduka Tuan mempersembahkan terima kasih kami kepada Duri Yang Maha Mulia Tenor. Paduka Tuan, di dalam pengumuman kerajaan dari Nippon itu tidak dinyatakan saat Indonesia diperkenankan berbeda, kecuali dengan kata-kata dan kemudian hari, tetapi kami pun menyerahkan taat kemerdekaan Indonesia itu kepada Yang Maha Mulia. Yang Maha Mulia lah terlebih bijaksana, Yang Maha Mulia lah terlebih mengetahui bahwa cepat atau lambatnya saat itu datang adalah tergantung daripada besar atau kecilnya usaha kami untuk mendapat kecakapan yang perlu buat kemerdekaan dan daripada besar atau kecilnya usaha kami untuk membantu tetap tercapainya kemenangan akhir peperangan Asia Timur. Merdeka! 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 Pada 6 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom pertamanya di Hiroshima. Kemudian pada hari berikutnya bom atom selanjutnya dijatuhkan di Nagasaki. Kondisinya semakin memanas setelah Uni Soviet menyerbu Manchuria dan menyatakan perang pada Jepang. Kondisi inilah yang mendorong Jenderal Terauchi untuk mengundang Insinyur Soekarno, Mohatta, dan Rajiman Widioningrat untuk datang ke markas besar tentara wilayah selatan di Dalat, Vietnam. Inti dari pertemuan ini ialah untuk membahas perihal kemerdekaan Indonesia. Halo, selamat pagi. Pagi. Maaf, Anda ini siapa ya? Saya Terauchi.
Baik, kami akan berangkat nanti sore. Baiklah jika begitu. Terima kasih, Bung. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Terima kasih. Kedatangan saya ke sini untuk menyampaikan undangan dari Jenderal Terauchi kepada kita untuk menuju ke Vietnam. Untuk apa kita ke sana? Kita pergi ke sana untuk membicarakan kemerdekaan negara kita, Indonesia. Baiklah. Setelah mendiskusikannya, mereka setuju untuk pergi ke Dalat, Vietnam. Mereka pun berangkat. Sebelum tiba di Dalat, ketiga tokoh ini menginap semalam di Singapura dan semalam lagi di Saigon. Setelah sampai di Saigon, mereka kemudian dibawa ke Dalat untuk menemui Jenderal Terauchi, Panglima seluruh Angkatan Perang Jepang di seluruh Asia Tenggara. Selamat sore, Bung. Sore, apa kabar? Baik, terima kasih sudah datang. Silakan duduk. Baik. Kami akan memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, sehingga PPKI kemarin yang akan membantu. Lalu apa saja tugas PPKI? PPKI akan membahas semua perlengkapan negara pada saat proklamasi. Kapan pelaksanaan proklamasinya? Perlu khawatir, kami belum bisa menentukannya. Jepang akan memberikan kemerdekaan bagi Indonesia. Apakah wilayah Indonesia akan meliputi seluruh wilayah Hindia Belanda? Mungkin bisa jadi wilayah Indonesia meliputi wilayah tersebut. Terima kasih telah mengundang kami. Baik, terima kasih kembali. Silakan. Kalau begitu, kami pamit pulang ke Indonesia untuk mempersiapkan segalanya. Oke, silakan. Ya. Saya belum yakin jika Jepang sudah menyerah kepada sekutu. Kalau begitu, kita perlu diskusi lebih lanjut dengan beberapa tokoh yang ada di Indonesia. Lalu, siapa saja tokohnya? Baik golongan tua maupun muda untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Janji manis kemerdekaan sudah dikemukakan oleh Jenderal Terauchi kepada tokoh-tokoh penting negara. Janji manis itu diterima dengan baik mengingat negara kita tentu saja haus akan kemerdekaan. 78 tahun lalu, tepatnya tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, menjadi hari bersejarah yang tidak akan pernah terlupakan bagi dunia, terutama bagi masyarakat Jepang. Ya, di tanggal tersebut Amerika Serikat menjatuhkan 2 bom atom, yakni di Hiroshima dan Nagasaki. Tragedi yang menewaskan puluhan ribu orang itu sekaligus menjadi akhir kekalahan Jepang di Perang Dunia Kedua. Sejumlah faktor berkontribusi dalam keputusan Amerika Serikat untuk menjatuhkan bom atom di Jepang. Salah satunya adalah keengganan Jepang untuk menyerah tanpa syarat. AS saat itu tergabung dalam blok sekutu bersama Inggris, Prancis, Uni Soviet, dan Cina. Sementara Jepang berada dalam blok sentral bersama Jerman dan Italia. Kala itu pihak AS alias sekutu telah berhasil melumpuhkan Jerman, tapi kekalahan Jerman itu tak membuat Jepang menyerah. Dalam kondisi terjepit, Jepang malah membuat perlawanan yang lebih mematikan kepada sekutu. Hingga pada akhirnya, pada 26 Juli 1945, pihak sekutu membujuk Jepang untuk menyerah tanpa syarat melalui deklarasi Potsdam. Namun tawaran itu ditolak keras oleh pihak Jepang. Di saat bersamaan AS berhasil melakukan uji coba pengembangan senjata atomia yang sudah dilakukan sejak sebelum Perang Dunia Kedua meletus. Sekutu kemudian mengancam Jepang untuk menyerah tanpa syarat atau menghadapi kehancuran yang cepat dan total. Karena Jepang tidak menyerah, rencana menggunakan bom itu kemudian mulai berlaku.
tanggal 6 Agustus 1945 tepatnya pukul 8.15 waktu Hiroshima. Pesawat pengebom B-20 dan AS Enola Gay untuk pertama kalinya menjatuhkan bom atom yang diberi nama Little Boy di kota Hiroshima. Bom yang menghasilkan ledakan setara 15.000 ton TNT itu menewaskan hampir separuh penduduk Hiroshima saat itu. Total 140.000 orang tewas dari sekitar 350.000 jiwa penduduk Hiroshima saat itu. Dahsyatnya ledakan bom itu juga berhasil meluluhlantaikan sekitar 70% dari semua bangunan di Hiroshima. Tak sampai di situ, bom yang menghancurkan kota dalam hitungan menit itu telah menebar radiasi nuklir selama bertahun-tahun. Kondisi itu membuat warga yang selamat menderita sejumlah penyakit kronis termasuk kanker. Namun kerusakan dari jumlah jiwa yang ditimbulkan dari bom Hiroshima ternyata tak lantas membuat Jepang menyerah. Hingga akhirnya 3 hari kemudian, tepatnya pada 9 Agustus 1945, AS kembali menjatuhkan bom atom bernama Batman di kota Nagasaki. Bom yang dijatuhkan di Nagasaki itu menewaskan sebanyak 73.000 orang, sementara korban luka mencapai 74.000 orang. Bom itu juga membuat 1.000 rumah terbakar habis, 5.000 rumah rusak berat, dan 50.000 rumah rusak sebagian. Akhirnya, 2 bom dahsyat itulah yang membuat Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Pada 14 Agustus 1945, atau 5 hari setelah bom Nagasaki, Kaisar Jepang Hirohito memutuskan untuk menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Keesokan harinya, pada 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito menyampaikan langsung keputusan menyerahnya tanpa syarat melalui siaran radio. Alasan sekutu memilih kota Hiroshima dan Nagasaki sebagai target ledakan bom adalah karena 2 kota ini merupakan kota penting bagi militer Jepang. Hiroshima merupakan markas militer Jepang sehingga sangat cepat menjadi target utama AS untuk melemahkan pihak Jepang. Selain itu, Hiroshima juga dikenal sebagai kota pelabuhan di Jepang. Oleh sebab itu, AS memilih menjatuhkan bom uranium seberat 4,4 ton yang dinamai Little Boy di kota Hiroshima. Sedangkan Nagasaki sebenarnya bukan target awal dari Amerika Serikat. Semula AS menargetkan untuk meluluhlantahkan Kogura. Namun misi itu gagal karena ahli teknik pengeboman saat itu tak kunjung melihat pabrik senjata yang menjadi target karena ditutupi oleh kabut asap. Karena bahan bakar pesawat yang semakin menipis, akhirnya bom atom diputuskan untuk dijatuhkan di Nagasaki sesuai lintasan terbang dan kecukupan bahan bakar. 78 tahun berlalu, bom Hiroshima dan Nagasaki masih menyisakan duka dan trauma bagi masyarakat Jepang. Peristiwa sekaligus catatan kelam sejarah dunia dan pelajaran penting bagi dunia. Betapa nuklir jadi senjata pemusnah paling tidak manusiawi. Peristiwa Hiroshima dan Nagasaki menjadi latar belakang lahirnya perjanjian larangan penggunaan nuklir di tahun 2017.
Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang, bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi Sultan Syahrir dari golongan muda mendengar kabar ini melalui radio BBC. Ia segera memberitahukan peristiwa tersebut kepada golongan muda. Saya membawa kabar baik untuk kita semua. Karena Jepang telah menyerah pada sekutu, karena kota Nagasaki dan Hiroshima telah dibom oleh sekutu. Kamu jangan berbohong. Saya tidak berbohong. Saya mendengarkan siaran radio tadi. Jika yang dikatakan Anda benar, maka sebaiknya kita mengadakan rapat dengan pemuda lain untuk membahas rencana proklamasi kemerdekaan negara kita. Pada tanggal 15 Agustus 1945, golongan muda yang dipimpin oleh Hairul Soleh mengadakan rapat di gedung mikrobiologi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 13 Jakarta. Jepang telah menyerah kepada sekutu. Berarti di Indonesia telah terjadi kekosongan kekuasaan. Kalau begitu, kita harus mendesak golongan 2, terutama Bung Karno, untuk segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tetapi, jangan sampai proklamasi kemerdekaan Indonesia diproklamasikan oleh PPKI. Apa kamu berpendapat seperti itu? PPKI adalah badan bendukan Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proses kemerdekaan kita sendiri. Maka dari itu, kita harus sepakat menolak segala hadiah kemerdekaan dari Jepang, karena kita akan menyusun kemerdekaan sendiri. Katakan benar, kemerdekaan itu adalah persoalan rakyat yang harus diproklamasikan. Kalau begitu, mari kita meminta kepada IR Soekarno dan Bung Hatta untuk segera memutuskan hubungan dengan Jepang. Tepat sekali. Kalau begitu, Bung Darwis, Soekarno dan Syahrir harus pergi ke kediaman Soekarno. Saya dan pemuda lainnya akan memerintahkan pemuda lainnya untuk merebut kemerdekaan dari Jepang. Baiklah, kalau begitu kami pamit undur diri. Selanjutnya Darwis, Sultan Syahrir, Wikana tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Maaf Bu, apakah Bung Karno ada? Saya ingin bertemu dengannya. Ada hal penting yang harus kami bicarakan. Baik, ikuti saya sebentar. Kang Mas, ada pemuda katanya ada hal yang penting yang ingin disampaikan. Hal penting apa? Ya udah silahkan masuk saja. Begitu lah. Sampai. Apa kabar Bu? Oh, baik. Baik. Ya, silahkan duduk. Terima kasih. Kami ingin membicarakan keinginan kami untuk secepatnya Indonesia memproklamasikan kemerdekaan karena Jepang telah kalah. Karena ini adalah kesempatan yang baik untuk kita semua. Benar, Bung. Kota Nagasaki dan Hiroshima telah dibom. Nippon sudah kalah. Kita harus menolak kemerdekaan dari mereka. Kita harus segera memproklamirkan kemerdekaan kita sendiri. Apakah tidak terburu-buru? Sedangkan berita kekalahan Jepang masih diragukan. Kita harus memberikan pesan kepada dunia bahwa Indonesia bukan bentukan dari Jepang. Bung harus segera memproklamasikan kemerdekaan secepatnya. Baik, nanti saya akan mencari tahu dahulu. Untuk apa lagi? Untuk memastikan semua ini.
Bung harus segera melepaskan diri dari mereka. Nippon masih kuat di sini. Nippon sudah kalah. Nippon masih bisa akan menjaga diri saya. Cukup! Tidak ada gunanya kita mementingkan ego kita masing-masing. Tidak penting kalah atau menangnya. Yang terpenting tidak ada pertumpahan darah di antara kita. Hidup yang tidak pernah dipertahankan, tidak ada yang perlu dibenarkan. Setelah kepergian Sultan Syahrir, Wikana dan Darwis golongan muda lainnya tiba di kediaman Soekarno. Mereka bermaksud untuk mendesak Soekarno kembali untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Tetapi usaha mereka tetap gagal. Kami meminta Bung Karno dan Bung Hatta segera memproklamirkan Indonesia sekarang. Benar itu, Bung. Malam ini juga. Kalian semua tidak masuk akal. Kami sudah memikirkan matang-matang, Bung. Kita semua punya propor dan hiyo semuanya sudah siap. Kalau Bung memberikan sinyal, seluruh Jakarta akan terbakar. Semua pasukan Jakarta akan mengepung ibu kota tentara Jepang. Benar itu, Bung. Tidak. Kekuatan kalian tidak ada artinya. Jadi, Bung masih ingin menunggu sidang PPKI besok? Ya, karena itu ada jalan yang aman. Ada apa ini? Ada apa? Kami meminta Bung Karno dan Bung Hatta memproklamirkan Indonesia sekarang, Bung. Tidak. Kenapa tidak? Bung takut. Bukan takut. Kami hanya tidak ingin mencoba. Baik, jika Bung seperti itu, kami akan... Akan apa? Kalian akan apa? Ayo, tusuk sekarang juga. Maksudnya bukan buat, kalau begitu kami pamit dulu. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, para golongan muda bergegas untuk meninggalkan kediaman Soekarno. Kemudian para golongan muda segera mengadakan rapat di Jalan Cikini nomor 71 untuk membicarakan masalah ini. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Bung Karno dan Bung Hatta saja tidak menyetujui serangan kita. Apalagi mereka berdua tidak percaya akan berita ini. Begini saja, saya mengusulkan Bung Karno dan Bung Hatta kita asingkan saja ke Jakarta untuk menjauhkan diri dari Jepang. Apakah kalian setuju dengan apa yang saya usulkan? Tapi yang saya bingungkan, mau dibawa kemana mereka? Bagaimana kita membawa mereka ke Rengas Dengklok? Karena di sana dekat dengan pengusutan kereta yang keamanannya terjamin. Benar, saya setuju dengan pendapat tersebut. Hasil rapat tersebut, para golongan muda memutuskan untuk mengasingkan Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Saya tahu, tapi Bung, ikuti kita ke Karawang. Ya. baik. Terima kasih. Itu dari siapa? Saya. Keesokan harinya, Subarjo mencari Bung Karno dan Bung Hatta, tetapi mereka tidak ada di kediamannya. Lalu Subarjo bertanya kepada Wikana dari golongan muda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian bawa kemana Soekarno dan Hatta? Saya tidak tahu. Jangan bohong kamu, rasanya tidak aktif jika kalian menahan dua tokoh nasional itu. Tidak aktif bagaimana? Kami sudah mencoba meyakinkan mereka saja yang menolak. Percayalah, terakhir pukul 12, jika mereka tidak memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, nyawa saya taruhannya. Baik, mari kita ke Karawang. Di sisi lain, Sultan Syahrir yang mendengar Bung Karno dan Bung Hatta diasingkan oleh para golongan muda, langsung menemui para pemuda karena beranggapan para pemuda terlalu bertindak gegabah. Terus, setelah kalian bertindak brutal dan gegabah, kalian masih mengharapkan aku untuk mendukung perbuatan kalian. Dari cara kalian boleh menyerangku, berseberangan dengan Bung Karno dan Bung Hatta. Tetapi, jika kalian menginginkan kemerdekaan, bawa mereka kembali. Tetapi jika kalian sudah mendapatkan hubungan dari mereka, bawa mereka ke Jakarta sekarang. Satu hal yang harus kalian tahu, seorang, dua orang, bahkan tiga orang sekalipun, Syahrir
6 sore, Subarjo yang ditemani oleh Wikana tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Bung Karno dan Bung Hatta. Setelah sampai di Jakarta dan melakukan perundingan bersama golongan muda dan tua, mereka setuju memakai rumah Laksamana Maeda untuk menyusun naskah proklamasi. On the battleship Missouri. Representatives of the Emperor of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. The Supreme Commander for the Allied Powers will now sign on behalf Agustus merupakan bulan penuh sejarah bagi bangsa Indonesia. Pada bulan inilah kemerdekaan Republik Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Ditandai dengan pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta Pusat. Rumusan teks proklamasi ini disusun pada 16 Agustus 1945 di rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda, Kepala Penghubung Angkatan Laut dan Angkatan Darat Tentara Kekaisaran Jepang di Jakarta. Bagaimana kita akan membicarakan naskah proklamasi kemerdekaan kita? Jepang tidak akan mengizinkan kita, apalagi mereka tahu kita merumuskan proklamasi. Saya punya ide. Gimana kita memindahkan rumah perwira angkatan Jepang Laksamana Maeda? Baiklah, Bung. Kita akan ke rumahnya malam. Ya, ada apa? Kami ingin bertemu dengan Laksamana Maeda. Sebentar ya, saya panggilkan bapaknya dulu. Kenapa, Bung? Maaf mengganggu Anda malam-malam begini. Kami butuh tempat untuk membicarakan naskah proklamasi yang dilakukan esok hari. Mereka begitu? Benar. Silakan masuk. Silakan duduk. Laksamana, apakah ada kertas dan pena? Sebentar, akan saya ambilkan. Baiklah. Insinyur Soekarno, Hatta, dan Ahmad Suebarjo mendiskusikan perumusan naskah proklamasi di ruang makan rumah Laksamana Maeda. Insinyur Soekarno lalu menuliskan konsep proklamasi kemerdekaan Indonesia. Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo menyumbangkan pikirannya secara lisan. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya Indonesia. Sudah bagus, mari kita lihat pendapat dari anggota lain.
ditandatangani oleh para hadirin yang hadir pada saat ini. Seperti Amerika yang mendatangani teks deklarasi. Jangan, kita tidak boleh meniru bangsa lain, kita harus berbeda dari bangsa lain, Bu. Karena ini semua atas berkat desa Indonesia, maka sebaiknya kita atasnamakan bangsa Indonesia. Setuju. Tolong Anda ketikkan naskah proklamasi ini. Siap, dengan senang hati, Bung. Apakah di sini ada mesin ketik? Oh, ada. Mari ikut saya. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua. Sepertinya yang digunakan dalam kata tempo ini kurang tepat. Mungkin juga kata di Jakarta 17845 bisa diganti menjadi hari 17 bulan 8 tahun 45. Baiklah, terima kasih, Bu. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Terima kasih, Bu, telah menemani masa-masa yang sulit ini. Ya, terima kasih kepada Gusti Allah karena sudah mempermudah perjalanan proklamasi kemerdekaan bangsa kita. Kalian sudah merencanakan bagaimana besok upacara akan berlangsung? Kita akan melaksanakan upacara bendera yang diiringi oleh lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Tapi kita belum mempunyai bendera, Pak. Oh iya, lupa. Bagaimana kalau ini saja yang menjadi benderanya? Ada, namun hanya ada bendera merah putih. Apakah bisa? Tentu saja. Buatlah bendera sesederhana mungkin. Baiklah, nanti akan saya buat. Baiklah, kalau begitu kita namakan saja bendera Sangsaka Merah Putih. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia. Soekarno Hatta. Maju. Kalau yang benar buat ya. Aisyah aku tahu. Kevin di screen ah. Kevin di screen. Screen. Kalau tuh yang sudah. Kita ke sana atau balik Baik, terima kasih kembali. Baik. Sorry. Apa kabar? Baik, terima kasih sudah datang. Belakang lahirnya perjanjian larangan penggunaan nuklir di tahun 2017. Tragedi yang menewaskan puluhan ribu orang itu sekaligus menjadi akhir kekalahan Jepang di Perang Dunia Kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Karena kota naga sekira aja. Kamu jangan berbohong. Bahkan itu yang bahkan di sini. Jepang telah menyerah pada maka dari itu kita harus sepakat menolak segala hayal kepada Gus apa Abi ngomong
Hahai. Menolak. Karena neng. Cara menolak nanti teh. Segala hadiah, ingat hadiah. Menolak kebahagiaan. Tepat sekali. Kalau begitu Bunda Nis, karena baikan itu. 3. Kenapa kau bertemu? Ada hal yang penting. Iya tuh jangan. Guys, action. Ih jangan dulu kirain. Naon we ngan intina kana eta. Heeh naon we ngan intina kana eta. Tong sama diri. Salah. Untuk nanti Cici. Anda ngomong. Urang heula. Si Asep. Tuh. Kalah apa? Hidup yang tidak pernah dipunyai. Kami Bung Hatta segera Karena semua ini atas nama jasa. Neng itu jangan ketawa. Tinggalin no seriwa. Kami apa kita sih? Kami. Kita akan ke rumahnya malam ini. Telo. Bagaimana jika harus kayak ini juga datang? beda. Ayam. Kan saya ambilkan. Ulangi sebentar. Siap dengan setengah hati nih. Tenang. Anjir. Mulai langsung udah. Mana langsung? Oh ada. Ih. Pas dibuat langsung barengan setuju gitu. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.